Halo guys, kembali lagi bersama saya Erika Merin Bawinto dengan NIM 200611102012 dari kelas 4B1 Manajemen. Di video kali ini kita akan membahas mengenai materi tahapan resolusi industri dari 1.0 sampai 5.0. Video ini dibuat untuk pemenuhan tugas mata kuliah Manajemen Teknologi oleh dosen Dr. Magdalena Wulur, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Sebelum revolusi industri 1.0 terjadi, manusia memproduksi barang atau jasa hanya mengandalkan tenaga otot, tenaga air, ataupun tenaga angin. Hal ini memiliki kendala yang cukup besar karena seperti kita ketahui bahwa tenaga-tenaga tersebut cukup terbatas serta tidak efektif dalam waktu. Kita masuk dalam revolusi industri 1.0. Era revolusi industri 1.0 ditandai dengan adanya penemuan mesin uap pada tahun 1976 oleh James Watt di negara Inggris. Mesin uap berbahan bakar batu bara ini kebanyakan diperlukan untuk produksi tekstil. Seiring berjalannya waktu, mesin uap berkembang pula di berbagai industri lain, mulai dari pertanian, pertambangan, transportasi, sampai ke manufaktur pun mulai menggantikan tenaga manual. Di era ini juga lah pertama kali kegiatan produksi massal terjadi. Dampak revolusi industri 1.0. Perubahan besar tersebut ditandai dengan cara manusia dalam mengelola sumber daya serta memproduksi produk khususnya di beberapa bidang seperti pertanian, manufaktur, transformasi, pertambangan, dan teknologi di seluruh dunia. Era revolusi berikutnya adalah era revolusi industri 2.0 atau lini produksi. Masih berasal dari benua Eropa, revolusi industri pun masuk ke tahap selanjutnya, yaitu revolusi industri 2.0 dengan ditemukannya tenaga listrik. Berbeda dengan revolusi pertama yang lebih berfokus kepada efisiensi mesin, revolusi industri yang ini lebih berfokus kepada proses produksi itu sendiri. Dengan adanya lini produksi pada tahun 1913 menyebabkan proses produksi yang ada berubah total secara keseluruhan. Proses produksi mobil tidak lagi memerlukan banyak tenaga untuk merakit dari awal hingga akhir, namun dapat diselesaikan dengan konsep lini produksi. Akibatnya, proses perakitan mobil bisa dilakukan lebih efisien oleh orang lain di tempat yang berbeda. Prinsip ini lalu berkembang menjadi spesialisasi di mana satu orang hanya menangani satu proses perakitan. Dampak revolusi industri 2.0. Dampak revolusi industri 2.0 yang paling terlihat adalah di saat Perang Dunia Kedua, di mana kala itu produksi kendaraan perang seperti tank, pesawat, dan senjata tempur lainnya diproduksi secara besar-besaran. Era revolusi industri selanjutnya yaitu era revolusi industri 3.0 atau teknologi otomasi. Era teknologi disebut sebagai pemicu dimulainya revolusi industri 3.0. Di era ini, yaitu sekitar tahun 1970-an, peran manusia di industri pun mulai berkurang. Kemudian digantikan dengan mesin-mesin pintar berteknologi khusus yang bisa memprediksi dan membuat keputusan sendiri. Pengguna komputer mulai menggantikan hal-hal yang dulunya dilakukan oleh manusia, seperti mengirim dokumen, menghitung formula yang rumit, sampai membuat pencatatan keuangan. Dalam dunia manufaktur, revolusi industri 3.0 bisa dibilang merupakan revolusi yang sangat penting, mengingat manufaktur menuntut ketepatan dan ketelitian yang sangat tinggi, di mana dua hal tersebut sangatlah sulit untuk dilakukan oleh manusia. Penggunaan teknologi pun menjadi sebuah solusi yang tepat sehingga produksi dalam jumlah yang besar dapat dilakukan secara otomatis, cepat, dan juga berkualitas. Dampak revolusi industri 3.0. Dengan adanya revolusi industri 3.0, berbagai bisnis yang ada harus beradaptasi dan merubah cara kerjanya agar dapat menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Selain itu, kemajuan teknologi komputer yang terjadi saat itu berkembang dengan sangat pesat setelah Perang Dunia Kedua selesai. Selanjutnya, era revolusi industri yang keempat yaitu era revolusi industri 4.0 atau digital dan internet. Revolusi industri 4.0 adalah bagaimana teknologi seperti kecerdasan buatan, kendaraan otonom, dan internet saling mempengaruhi kehidupan manusia. Revolusi industri 4.0 berfokus kepada perkembangan dunia digital dan internet. Berbagai inovasi seperti robot yang terhubung ke internet, artificial intelligence, cloud computing, dan sebagainya berkembang sangat pesat di era ini.
Teknologi baru yang belum pernah ada sebelumnya seperti ojek online, tarik tunai lewat ponsel, sampai warung digital pun bermunculan di era revolusi industri terbaru ini. Dalam skala industri, revolusi industri 4.0 meningkatkan kemampuan software dan internet untuk meningkatkan efisiensi perusahaan. Salah satu contohnya adalah pengumpulan data historis mesin oleh software yang digunakan untuk menjadwalkan maintenance bulanan secara otomatis. Data-data tersebut nantinya akan diproses oleh algoritma sehingga menghasilkan keputusan logis layaknya manusia. Perusahaan dapat mengotomatiskan seluruh proses produksi tanpa bantuan manusia. Contoh yang diketahui dari hal ini adalah robot yang melakukan urutan terprogram tanpa campur tangan dari manusia. Bagaimana dengan era revolusi industri 5.0? Teknologi manusia semakin berkembang sehingga negara-negara maju mulai melakukan perubahan. Salah satunya melalui Society 5.0 yang digagas oleh negara Jepang. Misalnya mampu mengintegrasikan ruang maya dan fisik menjadi satu. Contohnya speaker cerdas yang bisa berbicara yang layaknya berbicara seperti manusia. Terutama yang sedang tren diperbincangkan selama ini yaitu mengenai metaverse. Metaverse itu sendiri yaitu penggabungan dunia virtual dengan dunia nyata di mana kita bisa hidup di dalamnya dan bisa melakukan berbagai hal seperti bekerja, bermain, bersosialisasi, dan lain sebagainya. Jika ini terwujud, maka dunia akan terlihat sangat berbeda dengan yang kita lihat sekarang. Sinergi manusia dan teknologi bisa terwujud agar masyarakat semakin sejahtera. Oke, sampai di sini video saya kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dadah!